Itu redaksi seperti ini banyak dalam Quran ya. Ya dalam Al-Quran Karim juga banyak, dalam hadis-hadis Nabi juga banyak. Seperti misalkan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin iman silahkan iman, barang siapa ingin kafir silahkan kafir. Bukan berarti Allah kemudian apa? Memerintahkan kita untuk kafir. Itu namanya tahdid. Ya, belajar usul fikih akan paham itu redaksi tahdid. Ya dilulu tadi, kalau bahasa Jawa itu malah pas, itu dilulu, diperintah tapi itu sebenarnya ditakut-takuti, takhfif. Bukan perintah dalam arti pembenaran, tapi perintah dalam arti menakut-nakuti, mencela gitu. Seperti kan kadang kita sendiri kalau mungkin ya ke seseorang itu, atau misalkan ke anak kita atau siapapun itu, mungkin pernah mengucapkan seperti itu. Kan anaknya ngeyel kemudian, wah ini kamu kok dibilangi susah ya, terserah sana mau pergi mau main sampai maghrib nggak pulang ya terserah gitu. Itu anak yang cerdas nggak mungkin melanggar, malah justru terus nggak berani berangkat main karena sudah mendekati adzan kok mau main apa sepak bola. Kemudian bapaknya mengatakan, loh kamu kok dibilangi nggak nurut, sudah terserah kamu mau main bola sampai maghrib nggak pulang juga nggak apa-apa gitu kan. Itu anak yang polos malah berangkat. Malah berangkat ini berarti anaknya nggak pernah belajar usul fikih. Gitu. Anak yang cerdas tidak berangkat karena dia paham redaksi bapaknya seperti itu bukan izin untuk melakukan perbuatan itu atau bahkan memberi semangat, tapi itu tahdid. Sebenarnya dilulu tadi di ancaman takhfif kepada si anak. Tapi rata-rata anak itu memahami ya, memahami hal itu. Cuma kadang lucunya, kadang redaksi dalil itu orang-orang yang sebenarnya secara ilmu masih polos, orang-orang awam itu bisa memahami redaksi dan teks-teks dalil yang jelas maknanya seperti itu. Ya, maknanya loh ya, bukan terjemahannya, maknanya. Tapi kadang ada sementara pihak yang sudah ngaji malah nggak bisa memahami teks-teks dalil seperti itu. Dipahami malah tekstual. Ini bahayanya. Wallahu ta'ala alam kenapa bisa seperti itu. Ya. Kemungkinan ya karena tadi ya, karena mungkin belum memahami secara baik ya. Makanya orang awam, saya pernah memiliki satu pandangan ya, bahwa orang awam yang masih asli, yang masih polos itu akan lebih mudah untuk ditarbiyah dan dipahamkan tentang masail diniyah, wabil khusus masalah-masalah yang kaitannya dengan khilafiyah istihadiyah. Jadi orang awam itu gini Pak, yang masih polos asli, ketika ustadznya menerangkan satu masalah tentang hukum A ini hukumnya ulama beda pendapat menjadi 3 pendapat gitu kan. Kemudian sang ustadz menyampaikan, saya mengikuti pendapat ini, pendapat pertama, karena pendapat ini diikuti misalkan oleh Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Adapun ulama lain Hambali, Maliki ataupun Hanafi seperti ini. Silahkan mengikuti pendapat yang kalian yakini dan silahkan menghormati setelah itu dengan pendapat orang lain. Selesai. Orang awam itu sesimpel itu, selesai sudah. Tapi kemudian bagaimana ini tidak berlaku untuk sebagian orang awam yang, mohon maaf ya, sudah ngaji malahan, itu nggak bisa seperti itu Pak. Jadi bagaimana sebagian orang awam itu justru ketika ada hal-hal seperti itu, yang jelas itu masalah khilafiyah mu'tabarah yang diperhitungkan di dunia Islam dan para ulama, mereka kalau sudah mengikuti satu pendapat, meyakini bahwa pendapat itu adalah kebenaran mutlak. Yes, pokoknya satu tok. Siapa yang tidak mengikuti pendapat saya atau pendapat kami atau pendapat kelompok kami,
itu artinya dia telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Bahasanya kan redaksinya seperti itu. Wah, kamu menyelisih Allah dan Rasulnya, kamu mengikuti ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu kamu menentang Islam. Loh, kok sampai seperti ini? Padahal para ulama sejak zaman dulu berbeda pendapat. Kadang dalam satu masalah saja itu bisa 3, 4. Bahkan saya pernah bagaimana mengupas satu masalah. Satu masalah dengan satu dalil yang sama itu bisa menghasilkan 8 pendapat dari para imam-imam mujtahidin, imam-imam besar. Itu beda semua, 1 sampai 8. Nah, kemudian kenapa di zaman ini ada yang harus satu pendapat dan semua pendapat selain pendapat yang dia ikuti harus salah, harus sesat. Kalau mungkin nanti nggak ngikuti saya itu berarti ya tersesat, malah menentang Allah, yang mengikuti hawa nafsu, mengedepankan akal. Dan ini mesti tidak belajar apa? Tidak belajar namanya usul fiqh. Ya, termasuk tadi ya, redaksi dalil itu harus dipahami dengan baik. Dan saya itu sampai mengumpulkan beberapa dalil itu yang kemudian saya kumpulkan itu kalau dikasih judul itu gini, dalil-dalil yang disalahpahami. Jadi saya itu sampai menyusun ya ensiklopedia. Jadi saya kumpulkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya menurut ulama seperti ini, tapi dipahami seperti itu oleh sebagian pihak. Itu sampai bisa jadi buku Pak, itu bisa jadi buku.